Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marasa Nada dengan NIM 210603110098. Saya berasal dari kelas Kimia C dari angkatan Kimia 2021. Pada beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan tentang materi-materi untuk memenuhi tugas dari kimia dasar 2. Yang pertama yaitu materi kekuatan asam dan basa. Yang kedua yaitu buffering atau larutan penyangga. Yang ketiga adalah kesetimbangan kimia. Dan yang keempat adalah kesetimbangan senyawa kompleks. Pada kali ini kita akan membahas dulu tentang materi yang pertama, yaitu kekuatan asam dan basa, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu strength of acids and bases. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita lebih baiknya mengetahui arti dari asam dan basa itu sendiri. Apa sih kekuatan asam dan basa itu? Asam dan basa merupakan dua golongan senyawa kimia yang banyak memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya terdapat dalam makanan, obat-obatan, produk-produk rumah tangga, dan bahan baku industri, asam dan basa juga merupakan komponen krusial dalam tubuh makhluk hidup. Contohnya, asam amino merupakan penyusun protein dan asam nukleat merupakan biomolekul yang mengandung informasi genetik. Kekuatan asam dan basa ditentukan oleh derajat ionisasi, banyak sedikitnya ion H+ dan OH- yang dilepaskan. Asam dan basa dalam air akan mengalami reaksi peruraian menjadi ion yang merupakan reaksi kesetimbangan. Oleh karena itu, kekuatan asam dan basa dapat dinyatakan oleh kesetimbangannya, yaitu tetapan ionisasi asam atau bisa disebut dengan Ka dan tetapan ionisasi basa atau dengan rumus Kb. Sebagai contoh, dalam air HCl hampir terurai sempurna menjadi ion H+ dan ion Cl-. Sedangkan HF hanya terurai sebagian menjadi ion H+ dan F-. Oleh karenanya, HCl disebut sebagai asam kuat dan HF disebut dengan asam lemah. Sedangkan dalam kasus basa bisa kita contohkan dengan NaOH yang bisa terurai menjadi ion Na+ dan OH-, sedangkan NH3 hanya terurai sebagai NH4+ dan ion OH-. Jadi bisa disebut dengan NaOH adalah basa kuat dan dan NH3 disebut dengan basa lemah. Next, kita akan membahas dulu tentang asam kuat dan asam lemah. Asam kuat dan asam lemah ini terbentuk dari tetapan ionisasi asam atau Ka. Secara umum, reaksi kesetimbangan larutan asam Ha dalam air dapat ditulis sebagai Ha yang terionisasi menjadi H+ ditambah dengan amin. Dan yang pertama ini yaitu asam kuat. Give up H+ easily, dissociate completely or 100% in water. Like HCl, HBr, Hi, HNO3, H2SO4, HClO4, dan HClO3. Pengertian dari asam kuat sendiri yaitu ketika asam kuat ini dilarutkan dalam air, maka hampir seluruh asam akan terurai menjadi ion-ionnya, sehingga derajat ion A sama dengan 1. Dengan demikian, asam kuat ini derajat ionisasinya sangat besar. Maka ketika asam ionisasinya itu besar, yang terjadi adalah ion-ion tersebut akan terurai sempurna atau bisa dikatakan 100% terionisasi. Dan konsentrasi ion H+ dapat dihitung dari konsentrasi asam dan valensi asamnya. Dan yang kedua yaitu asam lemah.
hold onto H plus few molecule dissociate seperti HC2H3O2. Jadi pengertian dari asam lemah sendiri yaitu dalam air ketika asam lemah tersebut ketika sebuah larutan dilarutkan dalam air dan sebagian asam tersebut tidak terionisasi atau sebagian saja yang terionisasi, maka bisa dikatakan bahwa larutan tersebut memiliki sifat asam lemah. Dan ketika dia adalah weak acid, maka derajat ionisasinya akan di bawah 1. Jadi jika konsentrasi awal larutan asam lemah itu dinyatakan sebagai Ma. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini. Ini adalah dua perbedaan dari asam kuat dan asam lemah. Di sini yang berwarna hijau adalah H+ dan yang berwarna biru adalah H-. Dan yang berwarna merah itu adalah ketika kedua ion tersebut tidak terurai atau bergabung menjadi molekul Ha. Bisa kita lihat konsentrasi pada larutan asam kuat itu semuanya terionisasi, jadi tidak ada molekul Ha yang terkandung dalam larutan tersebut. Jadi semuanya terionisasi menjadi H+ dan amin. Sebaliknya pada konsentrasi larutan asam lemah itu hanya sebagian saja dan bahkan cuma sedikit yang terionisasi menjadi ion H+ dan amin. Oke, di sini bisa kita lihat. Let's examine the behavior of an acid Ha in aqueous solution. Jadi di sini ada ion Ha yang belum terionisasi. What happens to the Ha molecules? Apa yang terjadi? Di sini ketika larutan tersebut memiliki sifat asam yang kuat dan 100% terionisasi oleh Ha, molekul Ha itu tersendiri. Jadi seperti pada gambar sebelumnya, kekuatan asam yang kuat itu akan terionisasi. Jadi seperti ini. H+-nya itu adalah titik-titik ungu dan amin adalah titik-titik biru. The solution. Oke, yang selanjutnya ini ada gambar weak acid atau asam lemah. Yang asam lemah ini molekul Ha-nya tidak terionisasi atau hanya terionisasi sedikit. Seperti yang digambarkan pada gambar ini, hanya ada 3 yang terionisasi dan lainnya tidak terionisasi. Partial dissociation of Ha. Jadi hanya sebagian yang terionisasi dari yang sebelumnya yaitu molekul Ha. Dan pada ini memiliki rumus Ha terionisasi menjadi ion H+ dan amin. Dan adalah reaksi bolak-balik, reversible reaction. Dan yang selanjutnya kita akan membahas tentang tetapan ionisasi basa atau Kb. Dan tetapan ini memiliki 2 jenis, yaitu asam basa lemah dan juga basa kuat. Yang pertama yaitu strong bases dissociate completely 100% in water. Jadi ini seperti asam kuat, artinya yaitu akan terionisasi sempurna ketika larut dalam air. Dan jenis-jenis asam kuat ini ada 2, yaitu ketika grup 1 methyl hydroxides NaOH, LiOH dan yang lainnya, dan juga some group 2 methyl hydroxides atau CaOH2, BaOH2 dan SrOH2. Dan yang selanjutnya yaitu basa lemah, only a few ions dissociate. Jadi hanya sebagian saja yang terionisasi, sepertinya NH3. Dan ini adalah gambarnya. Ketika NaOH itu terionisasi menjadi ion Na+ dan OH-, dibandingkan dengan yang bawahnya yaitu ketika basa itu lemah, NH4OH yang tidak terionisasi
dan hanya terionisasi sempurna seperti NH+, 4+ itu terionisasi menjadi NH4+ OH- seperti itu. Dan yang ini adalah kekuatan strength and reactivity, kekuatan dan reaktivitas. Asam dan basa dengan konsentrasi molar awal yang sama dapat bereaksi secara berbeda dan menghantarkan listrik secara berbeda jika yang satu lemah dan yang lain kuat. Jadi ketika suatu larutan itu dapat menghantarkan listrik, berarti terdapat kandungan asam lemah dan juga asam kuat yang tergabung menjadi satu. Seperti di sini adalah 2 molar HCl. HCl adalah bentuk dari asam kuat atau jenis dari asam kuat, dan dia adalah sangat konduktif dan juga sangat reaktif. Dan juga ini ada 2 molar HC2H3O2, yaitu yang terbentuk dari asam lemah dan juga konduksinya lemah dan juga konduksinya lemah. Dan yang selanjutnya yaitu membahas tentang conjugate acid and base pairs atau asam konjugat. Asam kuat akan berpasangan dengan basa konjugat, juga sebaliknya basa kuat akan berpasangan dengan asam konjugat. Okay, the next part is hydrolysis. Kita membahas tentang hidrolisis. Apa sih hidrolisis itu? Hidrolisis adalah opposite reaction to neutralization atau bisa disebut dengan reaksi kebalikan dari netralisasi. Jadi kebalikannya dari netralisasi adalah hidrolisis. Seperti ini, salt plus water akan menjadi asam dan basa. Jadi ketika garam itu dicampurkan dengan air, maka akan mengandung asam dan juga basa dalam satu larutan tersebut. Dan yang kedua ini adalah asam dan basa induk. Jika kita mengetahui garam yang terlibat dalam menentukan asam dan basa, mana yang akan terbentuk jika air yang ditambahkan. Seperti yang sebelumnya, salt plus water is make acid and base. Seperti NaCl dengan air HOH akan membentuk HCl. Yang selanjutnya yaitu pH dan hidrolisis, hubungan antara pH dengan hidrolisis. Jadi dalam larutan, garam itu akan membentuk larutan netral, acidic or basic solution depending. Asam dan basa tergantung pada jenis asam yang mereka hasilkan sendiri. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang asam dan basa, dissociation content, dan tetapan asam dan tetapan yang basa. Apa sih tetapan asam basa itu? Tetapan ionisasi asam atau bisa disingkat dengan Ka secara umum memiliki persamaan reaksi, yaitu Ha reaksi bolak-balik atau terionisasi menjadi H+ dan juga amin. Sini kita contohkan dengan asam lemah, yaitu CH3COOH plus H2O akan terionisasi menjadi H3O plus CH3COO-. Dengan memasukkan rumus yang tadi, yaitu Ka-nya diperoleh H3O plus CH3COOH per CH3COOH. Di sini ada juga basa lemah, yaitu contohkan NH3 dan juga NH3 plus H2O terionisasi menjadi NH4 plus OH-. Bisa kita rumuskan dengan Kb, yaitu NH plus 4 plus NOH- per NH3. Oke. Ka
yaitu apa tadi? Ketetapan ionisasi asam. Dan ini ada asam lemah, yaitu ketika hanya terionisasi dalam sejumlah kecil dan juga mencapai keadaan kesetimbangan kimia. Ka itu akan lebih besar jika asam yang lebih kuat ketika lebih banyak ion ditemukan dalam larutan dan juga lebih banyak menyumbangkan proton ke larut ion lainnya. Nah, selanjutnya yaitu percent ionization atau persen ionisasi. The fraction of acid molecules that dissociate compared with the initial concentration of the acid. Jadi, fraksi molekul asam yang terdisosiasi dibandingkan dengan konsentrasi awal asam. Persen ionisasinya itu bisa kita rumuskan H3O plus per HA dikali 100%. For the previous question, percent ionization dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, next yaitu Kb atau derajat ionisasi. Tetapan ionisasi basa. When using weak bases, the same rules apply as weak acids, except you are solving for POH and using OH-. Saat menggunakan basa lemah, aturan yang sama juga berlaku dalam asam lemah. Jadi, asam lemah akan bereaksi sama dengan basa lemah juga. Pada materi kedua, yaitu kita akan membahas tentang buffering atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan larutan penyangga. Jadi larutan penyangga ini ada dua, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Tetapi pada materi ini saya akan membahas tentang 3 topik. Yang pertama yaitu weak interaction in aqueous system atau lemahnya interaksi dalam sistem perairan atau larutan. Yang kedua yaitu ionization of water, weak acids and weak bases, yaitu keionisasian air, basa lemah dan juga basa lemah dan juga asam lemah. Dan yang ketiga yaitu buffering against pH changes in biological system, yaitu larutan penyangga yang bisa merubah pH dalam suatu sistem kebiologian. Sebelum kita lanjut, kita akan mendefinisikan apa itu larutan penyangga. Larutan penyangga adalah suatu sistem larutan yang dapat mempertahankan nilai pH larutan agar tidak terjadi perubahan pH yang berarti oleh karena penambahan asam atau basa maupun pengenceran. Larutan ini disebut juga dengan larutan buffer atau dapar. Next slide, we can learn about buffering systems. Buffers are aqueous solutions that tend to resist changes in pH. When small amount of strong acid H+ or base OH- are added. Jadi, larutan di sini larutan sistem atau sistem penyangga adalah larutan berair yang cenderung menolak perubahan pada pH ketika sejumlah kecil asam kuat atau basa OH- ditambahkan. Buffer optimum terdiri dari jumlah yang sama dari asam konjugasi dan bentuk basa konjugasi dari asam lemah dalam larutan. Seperti yang terlihat dalam kurva dalam gambar di bawah ini, perubahan pH paling kecil terjadi pada titik kurva titrasi. Perubahan pH paling kecil terjadi pada titik kurva titrasi atau daerah dataran tinggi, di mana HA sama dengan A-. Pada penambahan asam atau basa. Pada titik ini setara dengan pK asam lemah, karena sistem buffer ini memiliki spesies HA dan A-. Mereka adalah mampu menyerap basa baik kuat ataupun basa kuat ataupun asam kuat, seperti yang diilustrasikan untuk asam asetat pada gambar ini. Setiap kali asam atau basa ditambahkan ke buffer,
ada perubahan kecil dalam rasio, basa konjugasi, dan ancam konjugasinya. Dan dengan demikian, perubahan kecil pada pH, jumlah dari komponen penyangga dalam larutan tidak berubah, hanya mereka perubahan rasio. Jadi pada pH buffer system ini tidak merubah pH, tetapi hanya merubah rasio pH-nya. Atau tidak merubah komponennya. Okay, the next is ionization of water. The water molecule have a very slight tendency to ionize to a hydrogen ions and a hydroxide ion. Jadi, H2O atau air itu bisa terionisasi menjadi ion H+ dan ion OH-. Actually, free protons H+ do not exist in solution, and instead hydrogen ions formed in water are immediately hydrated to form hydronium ions atau H3O. Jadi molekul air ini memiliki kecenderungan sangat kecil untuk terionisasi menjadi ion hidrogen dan ion OH-. Sebenarnya proton bebas tidak ada dalam larutan, dan sebaliknya ion hidrogen yang terbentuk dalam air segera terhidrasi untuk membentuk ion hidranium, yaitu H3O+. Melalui lompatan proton pada gambar itu, lompatan pendek proton antara serangkaian molekul air yang terikat hidrogen menghasilkan pergerakan bersih proton yang sangat cepat dalam jarak jauh. Dengan demikian, pergerakan ion hidronium dan hidroksida dalam medan listrik sangat cepat dibandingkan dengan pergerakan ion seperti Na+ dan Cl-. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan memberitahu tentang fungsi larutan penyangga. Larutan penyangga banyak digunakan dalam analisis kimia, biokimia, dan juga mikrobiologi. Selain itu, dalam bidang industri juga banyak digunakan pada proses seperti fotografi, electroplating atau penyepuhan, pembuatan bir, penyamakan kulit, sintesis warna, sintesis obat-obatan, dan juga yang lainnya. Di dalam tubuh makhluk hidup juga terdapat larutan penyangga yang sangat berperan penting. Dalam keadaan normal, pH darah manusia itu memiliki pH 7,4 dan tidak boleh di bawah 7 maupun naik di atas 7,8 karena akan berakibat fatal bagi tubuh. Nah, pada slide ini yaitu skala pH. The ion products of water, or KW, KW is the basis for the pH scale. The pH scale is a convenient way of designating the concentration of H+ and OH- in solution in the range between 1 mole H+ and 1 mole OH-. The pH is defined by the equation. Jadi hasil kali ion air atau KW, yaitu tetapan ionisasi air, adalah dasar dari skala itu sendiri. Skala pH adalah cara yang mudah untuk menentukan jumlah H+ dan OH- dalam suatu larutan. Dan pH ini memiliki rumus yaitu min log H+, dalam kurung H+. Larutan yang benar-benar netral terjadi ketika H+ itu H+ sama dengan OH-, dan larutan ketika pH-nya itu 7. Jadi kalau larutan itu netral, dia memiliki skala pH memiliki pH 7 dan jumlah H+ dengan OH-nya sama. Dan ketika larutan itu menunjukkan asam, memiliki pH di bawah 7, yaitu dalam larutan tersebut ion H+-nya lebih banyak dibanding dengan ion OH-nya. Dan ketika pH itu menyentuh angka di atas 7, maka larutan tersebut dianggap sebagai larutan basa, dan ion H- dalam larutan tersebut lebih sedikit dibandingkan OH-. Jadi ion OH- lebih banyak dibandingkan dengan jumlah H+ di dalam larutan tersebut. Dan di sini ada nilai pH dari beberapa cairan umum.
Nilai pH beberapa cairan berair umum ditunjukkan pada gambar sebelahnya itu bahwa skala pH adalah logaritmik dan larutan yang berbeda salah satu pH sebenarnya berbeda 10 kali lipat dalam H. H dari larutan pH yang diketahui dihitung dengan mengatur ulang persamaan pH ke bentuk eksponensialnya. Bisa kita lihat pada gambar ini, yaitu range pH antara 0 sampai 14. Jadi pada gambar ini semakin asam maka gambar tersebut akan menunjukkan warna semakin merah, semakin pekatnya warna merahnya. Dan semakin basah maka birunya akan semakin pekat. Dan jika larutan tersebut netral maka di sini berwarna putih. Dan ini adalah contoh-contoh larutan dengan pH yang berbeda-beda. Di sini bisa kita contohkan bahwa larutan asam bisa kita contohkan yaitu gastric juice, lemon juice, cola, vinegar, red wine, beer, black coffee, dan lain-lain. Dan juga larutan netral yaitu seperti susu, air liur, darah manusia, terus air laut, dan juga telur putih. Dan larutan basah di sini ada NaOH, NaHCO3 atau bisa kita sebut dengan baking soda. Okay, the next is dissociation constant of weak acid. Konstanta disosiasi asam lemah dan basa part 1. Jadi, tidak seperti asam kuat seperti HCl dan H2CO4, SO4 ataupun basa kuat seperti NaOH dan KOH. Asam basa lemah itu tidak terionisasi sempurna ketika dilarutkan ke dalam air. Sebaliknya, tergantung pada pH, baik spesies donor proton, asam konjugat atau aseptor proton, basa konjugat terjadi bersama-sama dalam larutan. Setiap asam lemah memiliki kecenderungan karakteristik untuk kehilangan protonnya dalam larutan. Kecenderungan setiap asam konjugat Ha untuk kehilangan proton dan menerima atau membentuk konjugasi basa atau basa konjugat ditentukan oleh konstanta kesetimbangan atau bisa kita singkat dengan KIK for the reversible reaction, untuk reaksi reversible atau reaksi bolak-balik. Okay, the next is disosiasi asam lemah dan basa lemah part 2. Ini semakin tinggi nilai Ka, maka akan semakin kuat asamnya. Dan ahli biokimia ini juga biasanya mengubah nilai Ka ke bentuk logaritmenya, yaitu pKa sama dengan min log Ka. Dan juga semakin rendah nilai pKa, maka akan semakin kuat juga asamnya. Dan biasanya ditentukan oleh titrasi asam lemah. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang solubility and complex ion equilibria, atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan kesetimbangan kimia. Pertama-tama kita akan mendefinisikan dulu apa itu kesetimbangan kimia dan kesetimbangan senyawa kompleks. Di sini kesetimbangan kimia memiliki definisi laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik, dan konstanta kesetimbangan K dapat dinyatakan sebagai rasio dari perkalian konsentrasi reaktan-reaktan dibagi perkalian konsentrasi produk-produk, di mana konsentrasi dari masing-masing substansi dipangkatkan koefisien stoikiometri dan persamaan reaksi setara. Kesetimbangan kimia ini terjadi pada reaksi kimia yang reversible atau reaksi kimia yang bolak-balik. In the next slide yaitu solubility equilibria atau kesetimbangan kimianya. Solubility of a solid treated as
with other equilibria, solution is saturated. No more solid will dissolve since dynamic equilibrium. Jadi, kelarutan zat padat diperlakukan seperti kesetimbangan lainnya. Solusinya jenuh. Tidak ada lagi zat padat yang akan larut sejak ketimbangannya dinamis. Jadi, seperti persamaan reaksi ini, yaitu AgCl reaksi bolak-baliknya itu Ag plus Cl min dengan Ksp-nya yaitu konstanta Ag plus dikali konstanta Cl min. Dan juga padatan tidak termasuk dalam persamaan kesetimbangan. Dan juga Ksp dapat ditentukan jika kelarutannya diketahui. Misalnya, tentukan ini Ksp for silver chromate atau Ag2CrO4 if its solubility in water is 0,0290 gram per liter pada suhu 25 derajat Celcius. Jadi dalam kasus ini, padatan itu tidak termasuk pada kesetimbangan kimia. Selanjutnya yaitu solubility from Ksp, atau bisa kita itu adalah kelarutan dari Ksp. Dapat ditentukan dengan menggunakan stoikiometri untuk menyatakan semua kuantitas dalam satu variabel kelarutan, yaitu X untuk reaksi. Gunakan tabel kesetimbangan untuk menulis konsentrasinya masing-masing dalam hal pelarutan senyawa. Misalnya, pada kelarutan PbCl2, jika Kp-nya adalah 1,2 kali 10 pangkat min 5. Jadi ditulis persamaannya dulu, disetarakan, yaitu PbCl2 disetarakan menjadi Pb2 plus 2Cl min. Dengan Pb memiliki konsentrasi awal 0 dan juga Cl juga mempunyai konsentrasi awal 0, lalu ditulis dikali sama koefisiennya. Ketika Pb2 koefisiennya 0, maka ditulis 1, Pb2 koefisien 1 ditulis plus X dan juga Cl min ditulis plus 2X, maka konsentrasi keseimbangannya yaitu plus X, yang Cl min yaitu plus 2X. Ini adalah factors that affect solubility atau faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Di sini ada efek Common ion atau prinsip Le Chatelier. Misalnya, tentukan kelarutan PbCl2 dengan Ksp sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 5 dalam 0,1 molar NaCl. Yang pertamanya yaitu menuliskan tabel term of X and Cl min. Kita tuliskan persamaannya dulu, lalu kita tuliskan konsentrasi awalnya dengan Pb-nya 0 dan juga Cl-nya atau kloridanya dituliskan di sini 0,1 molar. Lalu kita tuliskan delta C-nya, yaitu adalah konstanta koefisien dari ion-ion tersebut. Lalu kita kasih konsentrasi keseimbangan akhirnya yaitu plus X, yang Cl min-nya 0,1 molar plus 2X. Yang selanjutnya yaitu propitiation of ionic compounds atau pengendapan senyawa ionik. Dimulai dengan dua solusi, yaitu Ksp digunakan untuk memprediksi curah hujan dan bahkan sejauh mana. Precipitation yaitu kebalikan dari pembubaran. Apabila pengendapan terjadi bila Ksp lebih besar daripada Ksp, sampai Ksp sama dengan Ksp.
Jika GSP kurang dari KSP, maka presipitasi tidak akan terjadi. Misalnya, ini untuk soalnya. Nah, yang adalah pengendapan senyawa ionik. Gunakan jumlah yang tersisa dalam larutan. Misalnya, tentukan konsentrasi Br saat AgCl mulai mengendap jika konsentrasi awal bromida, dan ini adalah menggunakan rumus seperti yang tadi, yaitu M S R. Nah, selanjutnya yaitu atau materi keempat, complex ions atau ions kompleks. Pembentukan ion kompleks atau kompleks koordinasi ion adalah ion yang terbentuk dari ion logam dengan basa Lewis yang terikat padanya oleh ikatan kovalen koordinat. Yaitu di sini ada persamaannya Ag plus dengan Aq plus 2NH3 bereaksi menjadi AgNH3 dalam kurung 2 dan dengan Kf 1,7 kali 10 pangkat 7. Besar konstanta kesetimbangan menunjukkan bahwa logam bebas sepenuhnya diubah menjadi kompleks. Misalnya, berapa konsentrasi kompleks perak amina di atas. Ini kita menggunakan reaksi mula-mula juga. Ag dengan konsentrasi awal 0 dan 2Cn-nya 0,8. Jadi di sini kita mengetahui bahwa koefisien dari itunya adalah 5,6 kali 10 pangkat 18. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi solubility kelarutan kompleksasi, yaitu konsentrasi ion logam bebas larutan berkurang ketika zat pengompleks ditambahkan ke dalamnya. Yang kedua yaitu konsentrasi ion logam bebas diperlukan dalam ekspresi kelarutan. Next, yaitu yang terakhir, solubility with completion agent atau kelarutan dengan agen pengkompleks. Misalnya, tentukan kelarutan AgL dalam 1,05. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di lain waktu.